Shalom Aleichem teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Tata Bahasa Ibrani. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu tanda-tanda. Ada beberapa tanda-tanda di dalam bahasa Ibrani, yaitu yang pertama dages, yang kedua makef, ketiga mapik, yang keempat tanda objek langsung, yang kelima aksen, dan yang keenam metek. Kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu dages. Dages itu ada dua macam, yaitu dages lene dan dages forte. Dages forte itu adalah titik yang dapat diletakkan di semua huruf Ibrani, kecuali huruf heachrea atau huruf tenggorokan. Dages forte itu mengindikasikan penggandaan huruf yang ditandai. Contoh misalnya, di dalam konsonan tet ada dages forte, maka konsonan tet itu digandakan. Double T. Jadi T ganda. Dages di dalam huruf begat kepat adalah dages forte jika huruf-huruf tersebut terletak di tengah kata. Ingat ya, di tengah kata. Sedangkan dages lene itu adalah dages pada huruf begat kepat yang terletak di awal kata. Ingat, di awal kata. Kalau dages forte tadi ketika masuk ke huruf begat kepat itu dia terletak di tengah kata, maka dages lene itu terletak di awal kata. Contoh misalnya, kata ini, dages yang ada di huruf B, salah satu dari begat kepat, tapi huruf B di situ itu di tengah kata. Sehingga bet di situ itu adalah double, yaitu hab ben. B-nya 2, yaitu hab dan ben. Sedangkan dages lene itu seperti ini, yaitu huruf begat kepat yang ada di awal kata hurufnya, maka dia adalah dages lene, yaitu dia kalau tidak ada titiknya dia V, sedangkan kalau ada titiknya dia B, tapi bukan pendobelan. Di sini Brit. Selanjutnya makef. Makef itu adalah sebuah garis horizontal pendek yang berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau lebih menjadi satu suku kata. Akibat yang ditimbulkan dari penggabungan tersebut adalah terjadinya perubahan vokal jika yang digabungkan itu adalah satu preposisi yang hanya terdiri dari suku kata. Yang ketiga, mapik. Mapik yaitu titik di tengah huruf H. Jika huruf H atau huruf H ditempatkan di bagian akhir sebuah kata, maka secara otomatis dia berfungsi sebagai vokal dan tidak dilafalkan. Namun, jika huruf H masih ingin tetap difungsikan sebagai konsonan di akhir kata, maka dia harus diberi mapik. Sebagai contoh, misalnya huruf ini, kata ini, dia dibaca beresitah. Hanya itu dibaca. Karena apa? Karena H di akhir ini ada atau disertai dengan simbol atau tanda mapik. Contoh yang lain adalah kata lah. H di situ ada mapiknya. Sehingga H di akhir kata ini dibaca. Selanjutnya adalah tanda objek langsung. Kata et dalam bahasa Ibrani
itu merupakan tanda objek langsung. Tidak perlu diterjemahkan, karena itu adalah menunjukkan bahwa objek yang ada, yang ditunjukkan itu adalah objek yang ada di depan mata dari si yang ngomong. Contohnya misalnya, at hasamayim wa at haaretz. Pada waktu pencerita itu bilang seperti itu, yaitu at hasamayim, hasamayim itu atau langit itu ada di sekitar orang tersebut. Serta wa at haaretz dan bumi. Nah, bumi itu ya ada. Itu ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua at ini itu adalah tanda objek langsung. Contoh yang lain misalnya at maor. Ya, saat itu ya ada terang itu dan seterusnya. At situ itu tidak perlu untuk diterjemahkan. Kemudian aksen. Aksen pada PL Ibrani dibubuhkan tanda-tanda aksen sebagai guru lagu dalam pembacaannya di sinagog. Namun, terdapat 5 aksen yang memiliki fungsi eksegetis yang sangat penting, sehingga perlu kita pelajari. 5 aksen itu apa semua? Berikut ini. Yaitu contohnya misalnya ini adalah Kejadian pasal 1 ayat 2. Aksen yang pertama itu adalah atnah. Atnah itu seperti tanda caping begini. Nah, contoh yang ada di ini adalah tanda ini. Ini adalah atnah, tanda caping. Dan kemudian siluh itu seperti tanda garis begini di bawah konsonan yang selalu disertai dengan tanda soft pasu. Nah, ini adalah siluh, ini tanda garis ini, dan diakhiri dengan soft pasu. Itu seperti tanda titik 2. Kalau atnah itu dapat diibaratkan titik 2 atau titik koma atau koma. Sedangkan siluh dan soft pasu itu adalah titik mengakhiri kalimat. Sehingga fungsi dari atnah dan siluh serta soft pasu itu memisahkan antar anak kalimat. Dalam hal ini, setelah atnah, maka kata ini adalah kata terakhir dari anak kalimat pertama. Sehingga bagian yang pertama ini dari awal sampai atnah itu adalah ayat 2a. Dan berikutnya sampai siluh dan soft pasu itu adalah ayat 2b. Kemudian aksen yang ketiga adalah segolta, itu seperti titik. Seperti titik 3 seperti ini ya. Nah, ini yang ada di atas, dan sakef katon itu seperti titik 2 yang berada di atas, dan dia itu titik tebal yang berada di atas konsonan. Contoh-contohnya adalah ini. Itu adalah Rebi'ah. Kemudian ini sakef katon. Nah, fungsinya apa? Sama, hampir sama, seperti atnah dan siluh. Dia memenggal-menggal kata. Penggalan yang pertama itu adalah dari Rebi'ah yang pertama. Di sini ada penggalan. Penggalan yang kedua adalah
setelah Zakef Katon. Berarti satu kata ini itu adalah 2. Ini kebagian dari 2A. Ini 2AA. Yang di sini 2AB. Dan yang di sini 2AB. Kemudian dijumpai lagi Zakef Katon di sini. Sehingga ini memenggal yang bagian yang pertama dari garis biru sampai merah itu adalah 2BA dan di sini adalah 2B. Kemudian yang terakhir adalah meteh. Meteh adalah garis vertikal pendek yang ditulis seperti siluh. Tapi kalau siluh itu mengakhiri kalimat dan selalu ditandai dengan soft pasuh, meteh itu di tengah-tengah kata yang berfungsi sebagai aksen penekanan. Terima kasih banyak, Toda Raba.